Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Mulyanti, mahasiswa aktif Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang syarat nikah, rukun nikah, dan khitbah dalam Islam. Materi kali ini saya pelajari dari mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Muhammad Yusuf SAG MPD atas kesempatan dan bimbingannya sehingga saya bisa belajar dan menyampaikan materi ini melalui video. Semoga bisa menjadi media pembelajaran yang bermanfaat. Sebelum kamu nikah, yuk pastikan dulu kamu sudah tahu apa saja rukun-rukun nikah. Bukan cuma rukun ya, kode kedua aja ya. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu syariat atau syarat nikah beserta dalil-dalilnya. Syariat nikah dalam Islam. Nikah adalah bentuk ibadah dan perjanjian suci yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Nikah bukan hanya sekedar hubungan duniawi semata, tetapi juga amalan yang sangat dianjurkan dan diperintahkan karena dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan keturunan serta menjaga kehormatan. Adapun hadis Rasulullah tentang pernikahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah. Dari hamba-hamba serayamu yang laki-laki dan hamba-hamba serayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas dalam pemberiannya, lagi Maha Mengetahui." Quran Surah An-Nur ayat 32. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nikah itu sunnahku. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku." Hadis riwayat Muslim. Pembahasan kedua, rukun nikah. Rukun nikah adalah unsur-unsur utama yang harus ada dan harus terpenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah menurut syariat Islam. Jika salah satu rukun ini tidak ada, maka pernikahan dianggap tidak sah. Adapun rukun-rukun nikah. Yang pertama, untuk calon suami dan istri. Mereka harus memenuhi syarat-syarat nikah seperti beragama Islam dan tidak sedang dalam masa iddah. Rukun nikah yang kedua yaitu ada wali. Nah, peran wali adalah sebagai pendukung dan penjamin sahnya sebuah pernikahan. Wali biasanya dari pihak perempuan, ayah, kakek, dan saudara laki-laki. Rukun pernikahan yang ketiga yaitu adanya dua saksi. Minimal di sini ada dua saksi yang adil dan mengetahui proses akad. Rukun keempat dalam pernikahan yaitu ijab dan qabul. Pernyataan dari pihak pria itu adalah ijab dan penerimaan dari pihak perempuan adalah qabul yang dilakukan secara jelas dan langsung. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, melaksanakan akad nikah harus dihadiri oleh wali dan dua saksi dengan memenuhi syarat. Yang kedua, ijab dan qabul dilakukan secara lisan, jelas, dan sesuai syariat. Yang ketiga,
Pastikan semua rukun terpenuhi agar pernikahan dianggap sah dan diberkahi. Pembahasan ketiga, aturan khitbah dan pelaksanaannya sesuai dengan syariat. Khitbah adalah proses lamaran yang dilakukan sebelum pernikahan, yang bertujuan sebagai bentuk pengenalan dan mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak. Jadi khitbah itu bukan akad nikah, tetapi merupakan niat baik untuk menikah di masa depan. Aturan pelaksanaan khitbah atau proses lamaran dalam Islam. Yang pertama, dilakukan dengan niat yang tulus dan sesuai syariat. Poin kedua, tidak melanggar larangan, seperti meminang wanita yang sudah dilamar orang lain, atau melihat calon pasangan tanpa niat yang baik. Salah ya. Poin ketiga, pemuda laki-laki tidak boleh meminang wanita yang sedang dalam masa idah atau sedang dalam larangan menikah. Poin keempat, seorang pria diperbolehkan untuk melihat calon pasangannya sebelum menikah untuk menilai kecocokan, tetapi harus dilakukan dengan niat yang baik dan benar dan tidak berlebihan. Poin kelima, tidak wajib adanya mahar saat proses khitbah, tetapi disarankan untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari keseriusan dan penghormatan. Adapun pelaksanaan khitbah dilakukan sesuai dengan syariat. Yang pertama, dilakukan secara sopan dan menjaga batasan syariat. Yang kedua, pihak laki-laki mengungkapkan niat baiknya kepada wali wanita dan keluarganya. Yang ketiga, setelah proses lamaran diterima, pernikahan bisa dilanjutkan dengan akad resmi. Baiklah teman-teman, dari pembahasan saya tadi, saya ingin memberikan kesimpulan dan saran dari materi yang telah saya bahas agar dapat diingat tentang pernikahan. Yang pertama, pernikahan adalah bentuk ibadah. Pernikahan harus dilandasi sesuai syariat dan memenuhi rukun nikah. Yang kedua, ada khitbah atau lamaran. Khitbah adalah proses awal yang harus dilakukan sesuai dengan syariat. Yang ketiga, pemahaman aspek spiritual dan tanggung jawab yang sangat penting dalam pernikahan Islami. Saran dari pembahasan materi ini, yang pertama, calon pengantin perlu mendalami ilmu tentang syariat nikah. Yang kedua, lembaga pendidikan dan ulama diharapkan aktif untuk memberikan bimbingan. Yang ketiga, membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Semoga materi ini memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjadikan landasan untuk menjalani pernikahan sesuai dengan syariat. Ingat ya, nikah itu ibadah, tetapi kamu harus paham rukunnya dulu. Jangan sampai kamu sibuk nabung buat resepsi, tapi nggak ngerti rukun nikah. Baiklah, sebelum saya tutup video ini, saya ada pantun teman-teman. Petik bunga di taman indah, harum semerbak menyentuh rasa. Nikah itu jalan ibadah menuju surga bersama-sama. Saya Nabila Mulyanti, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.